Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dengan NPM 243102004 ingin mempresentasikan tentang kebijakan digital. Kebijakan digital, pemanfaatan pembatasan aspek, permasalahan dampak teknologi digital. Pendahuluan. Emoni bukanlah sesuatu yang baru di daerah modern. Seperti saat ini, emoni atau uang elektronik sudah ada sejak tahun 1910-an, di mana saat itu pengguna emoni yang ada di tengah masyarakat dimonisasi pada sektor perbentukan, yaitu dalam bentuk kartu kredit, debit atau kartu kredit yang hingga saat ini masih digunakan. Pesatnya perkembangan teknologi dan dimotivasi oleh kemudahan kepada mereka menjadikan sektor perbankan tidak hanya mengeluarkan kartu debit dan kartu kredit, namun juga smartwatch yang di dalamnya ditanamkan. Selanjutnya, latar belakangnya kebijakan digital. Perkembangan teknologi digital yang mengubah kehidupan masyarakat dan tanaman organisasi. Perkembangan ini mendorong lahirnya kebijakan digital untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan digital. Kebijakan digital merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kebijakan ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menunjukkan pentingnya adaptasi dan transformasi digital di era modern. Selanjutnya, pemanfaatan kebijakan digital. Pemanfaatan kebijakan digital di Indonesia bertujuan untuk mendorong transformasi digital dan bermaksimalkan potensi ekonomi digital. Berikut beberapa pemanfaatan utamanya. Yang pertama, peningkatan akses dan transfaktur digital. Ekspansi infrastruktur telekomunikasi. Kebijakan mendorong pembangunan infrastruktur internet yang lebih luas dan merata, termasuk di daerah terpencil, melalui pembangunan jaringan fiber optik, menara BTS, dan satelit. Ini bertujuan untuk meningkatkan potensi internet dan konektivitas. Selanjutnya, faktor stability. Kebijakan diarahkan untuk menurunkan harga akses internet agar lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, digital literasi. Program peningkatan literasi digital untuk masyarakat agar mampu meningkatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan ekonomi digital. Selanjutnya, pengembangan UMKM digital. Kebijakan mendukung UMKM untuk beralih ke platform digital melalui pelatihan pendampingan dan akses pembiayaan. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Selanjutnya, investasi di sektor digital. Kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan teknologi, baik UMKM maupun asing, baik lokal maupun asing, untuk mengembangkan inovasi dan menciptakan lapangan kerja di sektor digital. Selanjutnya, emergency dan freelance. Kebijakan mengatur dan mengawasi perkembangan konversi
dan Vites untuk meningkatkan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Digitalisasi pemerintahan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik, e-governance, penggunaan platform digital untuk memberikan pelayanan publik secara online, seperti pembayaran pajak, pengurusan administrasi, kependudukan, dan akses informasi publik. Selanjutnya, telemedicine, pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, e-learning, penggunaan platform digital untuk pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan akses pendidikan. Selanjutnya, nomor 4, penguatan keamanan siber. Peraturan keamanan siber, kebijakan untuk melindungi data pribadi dan infrastruktur digital dari keamanan siber. Selanjutnya, pengembangan SDM keamanan siber, kebijakan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli keamanan siber (DI). Selanjutnya, ada pembatasan kebijakan digital mengacu kepada aturan atau kebatasan untuk diterapkan pada penggunaan teknologi digital, khususnya internet. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengontrol penggunaan teknologi digital agar sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Contoh, pembatasan kebijakan digital, pembatasan konten. Kebijakan ini bertujuan untuk memblokir akses terhadap konten yang dianggap tidak pantas, seperti pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian. Contohnya, pemerintah Indonesia memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian. Selanjutnya, pembatasan kebijakan ini bertujuan untuk memblokir akses internet di wilayah tertentu, seperti saat terjadi kerusuhan atau demonstrasi, untuk mencegah penyebaran informasi yang provokatif dan berbahaya. Contohnya, pemutusan akses internet di Papua pada tahun 2019. Selanjutnya, regulasi platform digital. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keamanan digital seperti media sosial dan komersi untuk keamanan privasi pengguna serta mencegah penyebaran hoaks. Contohnya, peraturan mengenai perlindungan data pribadi seperti UU ITE dan PP. Selanjutnya, ada akses permasalahan. Kebijakan digital, meskipun bertujuan untuk kemajuan, seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Berikut beberapa aspek permasalahan yang umum ditemukan. Yang pertama, aksesibilitas, kesempatan yang tidak merata. Akses internet dan teknologi digital masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kelompok berpendapatan rendah. Ini menciptakan kesenjangan digital yang signifikan. Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur digital yang kurang memadai di beberapa wilayah juga menjadi kendala utama. Keterampilan digital. Kurangnya keterampilan digital
Di dalam kalangan masyarakat juga membatasi akses dan pemanfaatan teknologi. Keterampilan digital. Kurangnya keterampilan digital di kalangan masyarakat juga membatasi akses dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, privasi dan keamanan data. Pengumpulan data yang berlebihan. Banyak platform digital mengumpulkan data penggunaan secara berlebihan tanpa persetujuan jelas dan transparan. Selanjutnya, pelanggaran data. Risiko pelanggaran data, penyalahgunaan informasi pribadi pengguna terlalu tinggi. Selanjutnya, perlindungan data yang lemah, regulasi dan mekanisme perlindungan data di beberapa negara masih lemah sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran data. Selanjutnya, regulasi dan hukum. Kecepatan perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali membuat regulasi dan hukum menjadi ketinggalan zaman. Selanjutnya, penerapan hukum yang sulit. Penerapan hukum dan regulasi di dunia digital yang bersifat lintas batas sangat kompleks dan sulit. Lalu, kurangnya kepastian hukum. Kurangnya kepastian hukum membuat pelaku usaha digital dan penggunaan menjadi ragu dalam bertindak. Selanjutnya, dampak teknologi digital. Kita ambil dari dampak positifnya. Dampak positif. Akses informasi teknologi digital memberikan akses mudah dan cepat ke informasi dari seluruh dunia. Mempermudah pendidikan, riset, dan pengambilan keputusan. Lalu, ada efisiensi, otomatisasi, dan digitalisasi, meningkatkan efisiensi dari berbagai faktor seperti bisnis, pemerintahan, dan industri. Lalu, ada inovasi. Teknologi digital mendorong inovasi dalam berbagai bidang, menciptakan produk dan layanan baru yang meningkatkan kualitas hidup. Lalu, ada dampak negatifnya. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta daerah, perkotaan, dan perdesaan. Lalu, penyebaran informasi yang palsu. Internet memudahkan penyebaran informasi palsu dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan menyebabkan kerugian. Ketergantungan. Ketergantungan berlebihan pada teknologi digital dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, seperti kecanduan internet dan kurangnya interaksi sosial. Selanjutnya ada ekonomi digital. Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Ini melibatkan transaksi online, penggunaan data besar, dan ketergantungan pada internet dan teknologi digital lainnya. Selanjutnya, karakteristik utama. Karakteristik utama kebijakan ekonomi tergantung pada tujuan dan konteksnya, tetapi beberapa karakteristik umum dapat ditegaskan. Digitalisasi semua aspek ekonomi, dari produksi hingga distribusi dan konsumsi digitalisasi. Konektivitas
ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan koneksi internet. Data-data menjadi aset berharga yang diluangkan untuk analisis dan mengambil keputusan. Digitalisasi. Semua aspek ekonomi dan produksi hingga distribusi dan konsumsi digitalisasi. Platform digital menjadi pusat aktivitas ekonomi, menghubungkan pembeli dan penjual, penyediaan layanan dan penggunaan. Selanjutnya, saya akan memasuki A. Definisi e-commerce. Yang pertama, bila melihat dari preferensi A. Definisi e-commerce. Yang pertama, bila dilihat dari efektivitas kolaborasi, e-commerce adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk memungkinkan terlaksananya proses kolaborasi pada suatu organisasi maupun. 2. Bila melihat dari perspektif komoditas produktif, kontribusi e-commerce anggota suatu komunitas untuk saling belajar, berinteraksi, bertransaksi, dan berkolaborasi. Selanjutnya, B. Sejarah e-commerce di Indonesia. Yang pertama, transaksi dan pembayaran yang dilakukan secara online. Yang kedua, transaksi dilakukan secara online. Yang ketiga, pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli secara transaksi, dan pembayaran dilakukan di dunia nyata. Sejarah e-commerce di Indonesia. Yang pertama, transaksi dan pembayaran yang dilakukan secara online. Yang kedua, transaksi dilakukan secara online. Yang ketiga, pembayaran dilakukan setelah barang diterima pembeli secara transaksi, dan pembayaran dilakukan di dunia nyata. Selanjutnya, C. Klarifikasi e-commerce. Yang pertama, business to business B2B. Proses transaksi e-commerce bertipe B2B melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Yang kedua, business to business. Pada e-commerce, tipe ini sebuah perusahaan yang menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen. Business to business B2B. Proses transaksi e-commerce bertipe B2B melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Business to business. Pada e-commerce tipe ini, sebuah perusahaan yang menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen. Selanjutnya, finansial teknologi. Sejarah fintech. Umumnya, fintech mengarah pada penetapan teknologi pada sistem keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 fokus yang dapat diamati dari fintech, yaitu pertama, fintech bukan merupakan hal yang baru dapat industri jasa keuangan. Finansial teknologi. Secara fintech, umumnya fintech mengalu pada penerapan teknologi pada sistem keuangan.
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 fokus yang dapat diamati dari fintech, yaitu pertama, fintech membuatkan merupakan hal yang baru pada industri jasa keuangan. Selanjutnya, teknologi pada sistem keuangan ditandai dengan pengenalan telegraf secara komersial di tahun 1838 dan penyediaan fundament mental struktur untuk mendukung keuangan global berupa peletakan kabel tian Atlantik di akhir abad ke-19. Pada tahun 1869, kemudian diikuti dengan pengenalan automatis telescopic machine atau ATM di tahun 1967 oleh Barclays Bank. Teknologi pada sistem keuangan ditandai dengan pengenalan telegraf secara komersial di tahun 1938 dan penyediaan fundamental struktur untuk mendukung keuangan global berupa pelupakan kabel tian Atlantik di akhir abad ke-19 pada tahun 1969. Kemudian diikuti dengan pengenalan automatis telescopic machine atau ATM di tahun 1667 oleh Barclays Bank. Selanjutnya, regulasi fintech di Indonesia. Yang pertama, A. Regulator dan regulasi fintech. Kemungkinan timbulnya berbagai risiko dapat diantisipasi dengan melibatkan peran regulator sebagai sentral dalam merancang dan menerapkan regulasi keuangan. Dengan adanya fintech, dibutuhkan regulasi yang tidak hanya tergantung pada entitas atau intermediari dan atau activity-based deregulation melainkan juga memberikan potensi yang lebih ada regulasi berbasis aktivitas. Regulator dan regulasi fintech. Kemungkinan timbulnya berbagai risiko dapat diantisipasi dengan melibatkan peran regulator sebagai sentral dalam merancang dan menerapkan regulasi keuangan. Dengan adanya fintech, dibutuhkan regulasi yang tidak hanya tergantung pada entitas atau intermediari. Dengan adanya activity-based deregulation, melainkan juga memberikan proporsi yang lebih ada regulasi berbasis aktivitas. Selanjutnya, B. Potensi risiko fintech. Fintech juga berisi pada kegiatan pengulian uang dan pendanaan terorisme atau APU atau PPT. Kemudahan dan kelempangan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan penanggapan risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Regulasi risiko fintech. Fintech juga berbasis pada kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau APU atau PPT. Kemudahan dan kelemahan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada e-money. E-money atau uang elektronik
merupakan komponen penting dalam ekosistem ekonomi digital. Ia memfasilitasi transaksi online yang cepat, efisien, dan aman. Penggunaan e-money mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Pertumbuhan e-money juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi dan mengurangi penggunaan uang tunai. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan digital yang mendukung e-money. Yang pertama, regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi yang jelas dan kooperatif untuk melindungi konsumen dari risiko keamanan dan penipu. Ini meliputi standar keamanan transaksi, perlindungan dan pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa maupun penanaman terorisme. Oleh karena itu, diperlakukan manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Atau uang elektronik merupakan komponen penting dalam ekosistem ekonomi digital. Ia memfasilitasi transaksi online yang cepat, efisien, dan aman. Penggunaan e-money mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Pertumbuhan e-money juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi dan mengurangi penggunaan uang tunai. Selanjutnya, kebijakan digital yang mendukung e-money. Regulasi dan perlindungan konsumen. Regulasi yang jelas dan kooperatif untuk melindungi konsumen dari risiko keamanan dan penipu. Ini meliputi standar keamanan transaksi, perlindungan dan pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Transaksi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada infrastruktur berteknologi. Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang handal dan luas, untuk mendukung transaksi e-money. Saya ulangi. Pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang handal dan luas,
untuk mendukung transaksi e-money. Yang terakhir ada selanjutnya itu dan yang terakhir ada interoperabilitas atau memastikan interoperabilitas antara berbagai penyediaan layanan e-money untuk memastikan interoperabilitas antara berbagai penyediaan layanan e-money untuk memudahkan penggunaan dalam melakukan transaksi. Baik, terima kasih. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.